Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang zikir nafas. Zikir nafas terkait dengan bab yang sangat kita sering lakukan, yaitu bernafas dengan tidak tumanina. Jadi saya akan membahas tentang bagaimana bernafas dengan tumanina. Jadi tumanina ini adalah suatu bentuk bagaimana kita bernafas dengan cara mengambil dengan tenang. Kemudian ketika puncak pengambilan nafas itu setelah puncaknya jangan tiba-tiba dikeluarkan, tapi coba dengan tenang keluarkan dengan pelan-pelan. Seperti sebuah gerak tai chi yang lembut, yang mengalir, yang tidak menghentak. Demikian pula ketika mengeluarkan nafas. Ketika mengeluarkan nafas kita keluarkan dengan penuh ketenangan, sebisa mungkin dengan tumanina, sehingga nafas itu bisa keluar tanpa ada suara hembusan. Jadi suara desahan nafas, baik tadi ketika kita mengambil nafas maupun ketika kita mengeluarkan nafas, itu tidak ada suara sedikit pun. Bahkan kita sendiri pun tidak mendengar. Nah, ketika mengeluarkan nafas, coba keluarkan dengan penuh ketenangan, dengan penuh santai, sehingga ini menjadi satu stimulasi tersendiri terhadap otak kita, sehingga otak nanti akan memberitahukan seluruh saraf-sarafnya, dan seluruh saraf-saraf akan memberitahukan kepada seluruh tubuh kita, sehingga dari awal kita bernafas dengan tenang, maka pikiran kita akan tenang, emosi kita akan tenang, dan tubuh ini akan mengalami satu relaksasi yang sangat sangat nikmat. Nah, pada bab ini yang terkait dengan bernafas dengan tumanina, ini cukup mudah dilakukan asal membutuhkan satu sikap, yaitu kesabaran. Jadi kalau sabar, bernafas dengan sabar, maka dampaknya akan dapat kita ambil. Nah, bernafas itu juga akan menimbulkan satu pembakaran tertentu dalam diri kita. Pembakaran tentang mungkin metabolisme secara kesehatan ya. Jadi kalau teorinya itu ternyata setelah saya baca di literatur kesehatan, semakin panjang nafas kita, semakin tenang nafas kita, maka pembakaran lemak dan lain sebagainya itu dapat terjadi dengan baik. Sehingga ada rumus bahwa kalau kita banyak makan, maka nafasnya pun harus kita perpanjang. Ini menunjukkan bahwa nafas dengan tumanina ini sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian topik tentang zikir nafas bab bernafas dengan tumanina. Mudah-mudahan saudaraku semua bisa mempraktekkan ini dan dapat mengambil manfaat yang besar di zikir nafas ini. Insya Allah buku zikir nafas akan segera saya terbitkan. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa menjadi tambahan ilmu yang bisa dipraktekkan sehingga bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.